Halo, selamat malam kakak. Annyeonghaseyo. Halo, Ya, selamat Annyeonghaseyo. bergabung. Iya, akhirnya Kak Dava bisa gabung ya. ya, tapi kayak kami kan nggak bisa lagi deh Kak. Oh gitu, kenapa Kak? Aku ada kelas dari setengah 8 sampai jam 10 ya. Oh ya, malam juga ya Kak kelasnya. Wow. Atau ini ada apa guru luar kan lecture. Oke, oke. Ya, nggak apa-apa Kak. Paling coba diikutin aja recordnya ya. Record, video record sama dipelajari materinya aja. Oke. Kita kayaknya hari ini, oh tinggal Kak Astri yang belum gabung. Kalau Kalita izin sakit soalnya nggak enak badan. Terus yang bisa on cam yuk, on cam yuk. Mantap, Kak Reno. Udah pakai background juga. Good. Oke. Sebelum kita masuk ke bab 4, kita coba review materi bab 3 dulu seperti biasa. Di bab 3 kemarin kita ada bahas soal ini ya, eh apa Ya. namanya ini? Moon Lovers, ya Scarlet Heart Trio ya. Gitu. Terus em, kita juga ada bahas beberapa kosakata. Yang pertama kosakata terkait undong, olahraga, itu ada cuku, cuku itu sepak bola. Terus ada nonggu, nonggu itu basket. Lalu ada begu, begu itu volley. Terus ada yagu, yagu itu baseball. Terus ada cokku, cokku itu sepak takraw. Terus ada takbu, takbu itu tenis meja. Terus badminton, badminton seperti namanya ya, badminton, bulu tangkis. Terus tenise, sama tenis. Lalu ada taekwondo, taekwondo yang memang berasal dari Korea. Terus ada golpe, golpe ini golf. Terus ada ski, ski, dan yoga, yoga gitu. Nah, kemarin kita juga belajar beberapa tata bahasa. Yang pertama kita belajar elsu ita atau elsu opta. Nah, bentuk ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk menyatakan kemampuan. Jadi bisa gitu, saya bisa. Mungkin literal meaningnya bisa atau tidak bisa. Kalau bisa, elsu ita. Kalau tidak bisa, elsu opta. Nah, real suita digunakan apabila bentuk dasar kata kerja atau kata sifatnya itu berakhiran vokal dan konsonan real. Seperti yang kita tahu, konsonan real itu memang istimewa gitu. Jadi kalau berakhiran vokal atau konsonan real, dia pakai tinggal ditambahin real suita. Sementara kalau misalkan si bentuk dasar kata kerja atau kata sifatnya ini diakhiri dengan konsonan, ditambahkan dengan suita. Nah, kalau untuk menyatakan ketidakmampuan atau tidak bisa, maka tinggal diganti aja. Jadi si itanya ini jadi opta gitu. Di sini contohnya ada Toyoire kachi dengsan su isoyo. Apakah hari Sabtu bisa bersama-sama naik gunung? Ne, dengsan halsu isoyo. Toyoirenen shigani isoyo. Iya, saya bisa naik gunung hari Sabtu, saya ada waktu. Jadi dari dengsan hata jadi dengan halsu ita. Halsu isoyo, halsu isemita. Nah, terus selanjutnya contoh kedua ada subinshi. Otobaire talsu isoyo. Otobai itu motor. Terus kalau naik motor itu pakai tada. Jadi otobaire tada. Otobaire talsu isoyo. Apakah kamu bisa naik motor? Anio, jonen otobaire talsu opsoyo. Enggak, saya nggak bisa naik motor gitu. Jadi tinggal dijawab aja sesuai dengan pertanyaannya. Nah, terus selanjutnya grammar yang kedua ada diget. Diget tidak beraturan. Ini lanjutan dari yang pembahasan grammar AOYO. Jadi kakak-kakak pastinya juga udah sering tahu dan udah dibahas. Kayaknya udah pada tahu juga sih. Kayak contohnya di sini untuk kata-kata seperti kota. Kota yang ini jalan. Terus deta mendengar, sama mutta menanyakan, bertanya. Nah, kalau ketemu dengan akhiran kalimat yang dimulai dengan bunyi vokal, maka si digetnya ini berubah menjadi real. Contohnya deta.
mendengar. Terus dia mau jadi grammar aoyo. Nah, jadinya kan ditambahkan oyo. Pas ditambahkan oyo, jadinya si digetnya berubah jadi real. Teroyo. Gitu, mendengar. Teroyo. Contohnya di sini 무슨 노래를 들었어요? Lagu apa yang kamu dengerin? 여러분, 어려워요? 그러면 선생님에게 물으세요. Jadi, apakah sulit? Kalau begitu, ditanyakan ke guru. Jadi, dari kata dasarnya mutta ditambah aoyo jadi muroyo. Tapi kalau untuk seo, jadinya mureseo. Ini jadi tanya yang sopan, akhiran aoyo yang sopan ya, pakai seo. Gitu. Nah, tapi ada juga yang kata dengan akhiran diget itu tetap beraturan gitu. Jadi tetap reguler kayak biasa sesuai peraturan. Contohnya data. Data itu menutup. Terus mita itu percaya. Dan otta itu dapat kayak obtain gitu. Nah, itu dia beraturan. Contohnya di sini nuga 창문을 닫았어요. Siapa yang menutup pintu, jendela. Changmun itu jendela. Siapa yang menutup jendela? Jadi dari kata data jadi tadayo. Jadi masih diget ya. Dia nggak jadi real, nggak berubah jadi real. Dia masih beraturan. Terus contoh kedua, 저는 그분의 이야기를 믿어요. Saya percaya pada ceritanya dia atau orang itu gitu. 그분. 그분의 이야기를, 이야기 itu cerita atau bisa jadi omongan. Terus mitoyo dari kata mita percaya. Dan ini masih beraturan gitu, makanya masih midoyo. Kemarin juga kita udah latihan ini semua ya, udah bisa semua. Udah bisa semua, sorry. Sampai di sini percakapan juga udah oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Nah, seperti biasa kita bab 4 coba dari presentasi dulu. Nah, drama sagek. Kan? Kenapa Kak Dava? Ya ini drama Six Flying Dragon ini. Iya, jadi kita ini kan membahas drama-drama ya di sesi 5 ini. Nah, drama yang dibahas ini drama sagek atau drama kerajaan gitu ya zaman dulu. Nah, untuk di pertemuan kita yang keempat ini, kita bahas Six Flying Dragon. Betul sekali. Nah, jadi Six Flying Dragon ini drama yang menceritakan tentang ambisi pembangunan dinasti kerajaan terbesar di Korea, yaitu Joseon. Jadi, di sini pasti kita banyak yang familiar sama dinasti Joseon ya, karena itu yang terbesar dan yang terakhir juga gitu. Nah, Six Flying Dragon sendiri ini mengacu cerita utama difokuskan berdasarkan kisah Lee Bang-won atau yang dikenal dengan Raja Taejong. Nah, Lee Bang-won ini raja ketiga dari dinasti Joseon. Terus dia merupakan putra kelima dari Raja Taejong. Nah, ia juga berkontribusi banyak dalam membantu ayahnya mengalahkan kerajaan Goryeo, terus mendirikan kerajaan baru yang kemudian dikenal sebagai Joseon. Jadi asal mulanya dinasti Joseon ya. Terus ia juga merasa berhak menggantikan posisi ayahnya. Nah, Jong Dojon atau penasihat dari Raja Tejo, justru ia memberi saran kepada Raja Tejo untuk tidak memilih Lee Bang-won sebagai penerusnya dikarenakan gayanya dalam memimpin yang terkesan keras. Gitu. Jadi ditentang sama penasihat raja waktu itu. Nah, Raja Tejo pun memilih anak termudanya yaitu Lee Bang-sok sebagai penerus tahtanya. Mengetahui hal ini, akhirnya si Lee Bang-won ini memberontak. Terus dia melakukan pembantaian kepada Jong Do-jeon dan semua orang yang mendukung Lee Bang-sok sebagai penerus tahta. Jadi lumayan ini ya, padahal kan kakak adik gitu. Terus setelah kejadian ini, Raja Tejo justru mengubah pilihannya pada anak keduanya, Lee Bang-gwa. Jadi bukannya ke si Lee Bang-won, tapi malah ke anak keduanya Lee Bang-gwa, yang kemudian dikenal sebagai Raja Jongjong. Jadi biasanya memang kalau begitu dia naik jadi raja, itu ada nama rajanya tersendiri gitu ya. Nah, terus namun dikarenakan merasa terancam dengan Lee Bang-won, pemerintahannya pun tidak bertahan lama dan langsung memilih Lee Bang-won sebagai penerusnya. Lee Bang-won kemudian menjadi Raja Taejong
raja ketiga dari Joseon yang naik tahta pada tahun 1400. Nah, jadi seperti itu. Lumayan seru sih dramanya, bagus-bagus. Nah, di kali ini, di pertemuan keempat, kita belajar beberapa kosakata lagi, yaitu terkait hobi. Hobi itu 취미. 취미 itu hobi. Yang pertama, cek iki. Gitu. Jadi membaca buku atau dokso, sama-sama membaca buku ya, artinya jadi dia hobinya tuh senang membaca buku. Terus sajin ciki, fotografi, ngambil foto gitu, memfoto. Kerim kerigi, menggambar. Kerim itu gambar atau lukisan, kerigi menggambar gitu. Terus emak gamsang. Emak gamsang mendengarkan musik atau bisa juga emak detgi ya. Jadi sama semua hobi itu biasanya ditambahkan gi di belakangnya. Gitu apa sebenarnya jadi salah satu pengubah em, dari verb ke noun, dari kata kerja ke kata benda. Jadi ini emak gamsang bisa juga emak detgi. Terus ada yoheng atau yoheng hagi. Jadi dia bisa dua-duanya ya, karena yoheng itu sendiri dia udah kata benda, udah kata noun. Kalau yoheng hata baru dia kata verb atau kata kerja. Makanya bisa yoheng itu sendiri atau yoheng hagi. Terus ada undong, undong juga sama. Jadi semua yang ada kata hadanya itu bisa si kata bendanya yang di depannya aja, atau kalau mau pakai hadanya diubah jadi hagi. Undong hagi. Terus yonghua pogi dari yonghua pota. Terus habis itu ada upyo sujip atau upyo moegi. Upyo sujip atau upyo moegi ini filateli ya, jadi mengumpulkan perangko. Perangko itu sendiri upyo, lalu sujip atau moegi itu kayak mengumpulkan. Terus yang terakhir ada computer game. Jadi dia hobinya main game komputer atau computer game hagi. Bermain game komputer begitu. Nah, di sini ada beberapa kosakata tambahan juga yang bisa kita bahas atau kita ucapkan saat ngomongin hobi gitu ya. Yang pertama ada hangsang sama onjena. Ini dua-duanya sama, selalu artinya. Jadi hangsang dan onjena itu dia yang paling sering atau yang selalu gitu ya, selalu. Lalu habis itu setelah hangsang atau onjena frekuensinya turun sedikit itu ke jaju. Jaju itu artinya sering. Habis itu turun lagi ke kakem. Kakem itu artinya kadang-kadang. Kadang-kadang, kakem. Terus turun lagi yang paling nggak pernah, jadinya jonyo. Jonyo. Jonyo ini sama sekali tidak atau tidak pernah. Gitu. Jonyo. Jadi dari hangsang atau onjena, itu yang artinya selalu, turun frekuensinya ke jaju. Jaju itu sering. Lalu turun lagi frekuensinya ke kakem. Kakem itu kadang. Dan yang paling rendah itu jonyo. Atau artinya tidak pernah sama sekali. Sama sekali tidak. Tuh. Terus selanjutnya ada calhata. Carata. Yang artinya pandai. Carata. Ini nyambung semua ya. Calhata. Jangan dipisah. Carata. Careo. Gitu. Careo. Pandai. Terus ada juga lawannya careo atau carata, ada moteo. Moteo ini nggak bisa. Jadi saya nggak bisa berenang. Suyongel moteo. Ini juga disambung ya, mot hatanya. Jadi jangan dipisah karena nanti artinya beda gitu. Terus potongita yang artinya biasa, biasa-biasa aja. Biasa. Jadi kayaknya kemarin kita udah coba bahas ya di percakapan ada gitu. Nah, jadi dari kemampuan orang gitu ya, mungkin dalam melakukan sesuatu, ada yang carata, ini paling tinggi, yang artinya pandai. Lalu ada yang potongita, turun lagi, itu biasa-biasa aja kemampuannya. Terus turun lagi cokem hata. Cokem hata itu artinya agak bisa. Cokem itu sedikit, sedikit bisa gitu. Terus turun lagi yang paling bawah motata, moteo, tidak bisa gitu.
Nah, ini juga nyambung sama tata bahasa atau munpop atau grammar yang kita akan bahas di kali ini. Yang pertama adalah, kayaknya satu doang sih, adalah ki, yang tadi kayak kita bahas pas ngomongin vocab atau kosakatanya Cimi, ki, atau bisa juga si verb tersebut ditambahkan nen-got. Ini sama, fungsinya dua-duanya sama, merubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi dari verb ke noun. Nah, jadi tata bahasa ini digunakan untuk mengubah kata dalam bentuk kata kerja ke dalam bentuk kata benda, verb ke noun. Nah, dapat ditempelkan dengan partikel i atau ga maupun el atau re, tergantung fungsi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Di sini contohnya, contoh pertama ada 저는 영화 보기를 좋아해요. Nah, di sini dia bilang saya suka menonton film. Nah, kenapa di sini pakai el atau rel? Karena belakangnya 좋아하다, belakangnya verb. Gitu. Jadi kalau kakak bisa diingat, kalau misalkan kata belakangnya itu adalah verb, 좋아하다, berarti dia pakainya el atau rel. Tapi kalau kata belakangnya kata sifat, misalkan 좋아요, bukan 좋아하다 ya, 좋아요, bagus gitu. Itu kata sifat, pakainya i atau ga gitu. Terus yang kedua, 언니의 취미는 음악 듣기예요. Hobinya kakak perempuan saya itu mendengarkan lagu. 언니의 취미는 음악 듣기예요. atau 언니의 취미는 음악 듣기입니다. Terus yang ketiga, 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Jadi 술을 많이, oke. Ini dia, sorry ya, ini aku edit dulu. Ini, sorry. Sebentar. Ini dia katanya ada yang salah deh. Ini bukan masyid yang enak, ini artinya enak kan? Tapi seharusnya adalah minum ya. Sebentar. Sebentar kok. Kok error? Nah, jadi di presentasinya tadi ada sedikit salah. Harusnya bukan masinan yang seperti itu, bukan masinan yang enak, tapi masinan yang minum. Jadi ini. Masinan kosen. Nah, jadi contoh ketiga, 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Jadi, minum alkohol yang banyak itu tidak baik bagi kesehatan. Kongang itu sehat. Terus ini di sini pakai kosakata atau pakai grammar ji anta atau ji anayo ya, yang udah kita pelajarin di sesi sebelumnya. Jochi anta, jadi tidak baik. Gitu. Iya, Itu Surel mani masinya, masin godnya itu berarti itu dianggap satu kata benda semua ya dari surel. betul. Sura mani mashinen got. Ini satu kalimat sendiri yang artinya berarti banyak minum alkohol. Gitu. Jadi sebenarnya kata satunya itu yang jadi satu adalah mashinen got. Dia dari mashita, kata kerja, mau kita ubah ke kata benda. Jadinya ditambahin nen got. Sura mani mashinen 것을 건강에 좋지 않아요. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sam, Iya, boleh Kak. ini boleh diganti-ganti nggak, Sam? Maksudnya seperti yang Maksudnya? nomor 1 kan Jonan Yonghwa Bogi, Jonan Yonghwa Bogiro, Choaheo. Nah, boleh diganti Jonan Yonghwa Bogi,
Oh, Nenggosen. berarti Boleh? bonen, Bonengose. berarti ya. Nggak Boleh. mesti dihafal kata kerja atau kata apa? Putus-putus. Oh, agak putus-putus ya, Kak. Iya, Sorry. Halo, iya. halo. Udah jelas belum ya? Halo? Apakah sudah? Udah agak Oh, lebih oke. jelas. Jadi ini nggak Ya, ada di yang aku fix. Boleh diganti-ganti. Kenapa, Kak Astri? Maaf. Enggak, di aku freeze time-nya videonya. Oh, gitu. Ya, kayaknya internet udah. aku. Udah. Oke, semoga ini ya, semoga aman. Kayaknya internet aku yang emang lagi ini deh bermasalah, suka agak lambat akhir-akhir ini. Oke, jadi tadi dia sama aja ya, boleh pakai gi atau boleh pakai nengot. Dia nggak ada yang fix harus yang mana pakai yang mana gitu. Jadi sama aja. Dua-duanya bisa dibolak-balik, boleh pakai gi atau nengot gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? udah saya kasih. Oke, sama-sama. Sorry tadi Iya, boleh Kak. kalau yang roll itu buat kata yang diubah kemana? Oh, jadi kalau Cuma di IG atau L atau rel itu untuk yang kalimat belakangnya menggunakan kata kerja kayak Jowa Hata atau iya teroyo. Jadi semua kata kerja itu pakainya L atau rel. Sedangkan kalau yang belakangnya kata sifat itu pakai partikelnya I atau ga. Tuh. Jadi tadi kayak yang nomor 1 ini 저는 영화 보기를 좋아해요. Kenapa pakai rel? Rel karena dia belakangnya 좋아해요, 좋아하다, kata kerja, menyukai gitu. Tapi kalau belakangnya 좋아요, bagus gitu ya. 좋아요 itu kata sifat, jadi pakainya i atau ga. 영화 보기가 좋아요 gitu. Artinya bagus. Oke, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita coba bahas masuk ke bukunya ya, biar ada latihan juga. Nah, kita masuk ke modulnya. Tadi kita udah bahas terkait yang Six Flying Dragons. Terus, nah tadi ini untuk vocabnya atau kosakatanya juga kita udah bahas beberapa ya. Yang pertama itu 취미 itu hobi, yaitu 책 읽기. Yang artinya membaca atau dokso. Ini sama aja, sama-sama membaca buku. Gitu. Terus sajin jiki, fotografi. Terus gerim gerigi, menggambar. Lalu ada emak gamsang atau emak detgi, mendengarkan musik. Terus ada yoheng atau yoheng hagi, sama-sama berwisata. Boleh undong atau undong hagi, sama-sama berolahraga. Lalu ada Yonghwa Bogi. Yonghwa Bogi menonton film. Lalu ada Upyo Sujip atau Upyo Molgi. Filateli, mengumpulkan atau mengoleksi perangko. Terus computer game atau computer game haki. Bermain game komputer. Terus, Maaf, Sam. Iya boleh Kak. Ini berarti yang dokso ini udah dalam bentuk kata benda ya, Sam? Betul, dokso itu dia udah bisa langsung aja, nggak perlu ditambahin nengot atau gi. Gitu. Oke, makasih, Sam. Iya, sama-sama Kak. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke frekuensi. Frekuensi itu dalam bahasa Korea bindo. Bindo itu frekuensi. Nah, di sini ada hangsang atau onjena, yang artinya selalu. Lalu habis itu turun ke jaju. Jaju itu sering. Lalu turun lagi ke kakem. Kakem itu kadang. Terus yang paling bawah itu jonyo, yang artinya tidak sama sekali tidak. Tuh. Terus ada ungkapan yang berkaitan dengan kemampuan atau nengyok gwalyon pyohyon. Yang pertama ada carata. Carata itu artinya pandai. Lalu turun ke botongita. Botongita itu artinya biasa aja, jadi kemampuannya biasa-biasa aja.
Terus turun lagi ke 조금 하다. 조금 하다 ini agak bisa atau bisa sedikit. Terus turun lagi yang paling bawah 못하다. Tidak bisa, 못해요. Gitu. Nah, tadi kita belajar tata bahasa ki atau nengot. Ini dua-duanya sama. Tata bahasa ini digunakan untuk mengubah kata yang tadinya kata kerja, kita ubah ke dalam bentuk kata benda. Jadinya ditambahkan gi atau nengot. Jadi kata kerja plus gi atau kata kerja plus nengot. Nah, begitu ditambahkan dua ini langsung berubah deh jadi kata benda atau noun. Nah, dapat ditempelkan dengan partikel i atau ga maupun el atau rel, tergantung fungsi kata tersebut, tergantung yang tadi gitu ya. Tergantung kalimatnya seperti apa. Di sini contohnya tadi ada 저는 영화 보기를 좋아해요. Saya suka menonton film. Terus 언니의 취미는 음악 듣기예요. Hobi kakak perempuan saya adalah mendengarkan musik atau mendengarkan lagu. Terus 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Jadi banyak minum alkohol itu tidak baik bagi kesehatan gitu. Nah, jadi di sini coba kakak boleh buat contoh kalimat menggunakan gi atau nengot boleh. Boleh pakai gi, boleh nengot. Nah, terus buat dua aja, masing-masing dua kalimat. Silakan. Kami harus dari kata kerja ke benda, Sam. Kenapa, Kak? Harus kata kerja ke kata benda. Betul, jadi harus seperti contohnya yang di atas ya, ngubah kata kerja ke kata benda. Boleh pakai gi atau nengot, gitu. Tapi yang menggot bisa buat kata sifat ya. Kata sifat, tunggu sebentar. Kata sifat. Bisa sih, kalau yang biasanya kalau yang nengot itu bisa untuk sifat, tapi kalau gi
Eh, enggak. Kalau nenggot bisa sebenarnya buat kata sifat. Cuman yang ini kita belajar dari kata benda ke kata kerja dulu aja. Gitu. Salah. Kata kerja ke kata benda. Sorry, balik. Jadi dari kata kerja dulu aja. Sam mau nanya Sam, Iya, itu boleh, Kak. kalau yang masihnya seumpama diganti mokda kan berarti berakhiran konsonan ya Sam ya. Itu tetap pakai nengot atau engot? Kalau yang mana, Kak? Maaf. Yang masih yang Oh, suri yang ini. ya, Minum. yang ya kalau masihnya itu diganti makan kayak mokda itu kan Hmm? berakhiran konsonan, itu Hmm, tetap pakai nengot atau Tuh. engot? Tetap pakai nenggot. Jadi mong gosen. Oh ya, Jadi tetap nenggot. Dia nggak berubah. oh ya. Gitu. Terima kasih Sam. Iya, sama-sama. Oke, coba kita bahas ya. Ini 2 kalimat aja ya. Coba kita mulai dari coba aku dari paling bawah aja nih ya. Di paling bawah di aku dari Kak Astri. Boleh tolong 2 kalimat aja. Contoh pakai gi atau nenggot. Cobain Sam ya. Boleh, silakan Kak. Apakah 요리를 하기 잘해요? Apakah 요리하기를 요리하기를 좋아해요 gitu ya. Jadi ayah suka memasak gitu ya maksudnya. 잘해요, 잘하다. Oh, carata ayah pandai memasak. Oke, boleh. Apakah 요리하기를 잘해요? Nah, bisa kayak gini. 잘하다, pandai. Ayah pandai memasak. Apakah 요리하기를 잘해요? Oke, good. Jadinya 요리하기를 ya. Atau bisa 요리하는 것을. Boleh dua-duanya. Oke, contoh kedua, keduanya, Kak. 와티 씨는 운전하기를 못해요. Wati 씨는 운전하기는 못해요. Oke, 하기, 못하다, tidak bisa gitu ya. ya, 하기를 못, 못해요. betul, 못해요. Jadi Wati tidak bisa menyetir. Wati 씨는 운전하기를 못해요. Oke, good. Terima Berarti kasih. bisa juga 운전은 것은 못해요. 운전하는 것을. Jadi ini Oh, bisa. di belakangnya h, jadi menggantikan da Betul. ya. Jadi dari kata dasar terus ditambah nengot. Jadi kayak tadi Yori bisa jadi Yori Hagi
Jadi 요리 하는 것. 요리 하는 것을. Nah, jadi gini. Atau kalau yang tadi 운전 하기 jadinya 운전 하는 것을. Nah, bisa seperti ini. Seperti itu. Oke, thank you Kak Charesmita. Oke. Terima kasih. Habis itu di atasnya lagi, boleh tolong Kak Dava? Silahkan. Oke, bingung sih tadi sebenarnya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau misal kayak si Gani Solte pelet emakel 듣기 좋아요. 듣기를 좋아해요. Oke, emak 듣기를 좋아해요. Boleh. Jadi 시간이 있을 때 emak 듣기를 좋아해요. Jadi di saat ada waktu, saya suka mendengarkan musik gitu ya. Ya. Oke. Kalau 좋아요 berarti tadi pakai yang Kalau 좋아요 lebih ke bagus gitu kan, baik. 좋아요 gitu. Itu pakai i atau ga. Cuman itu konteksnya berarti lebih ke bagus atau baik gitu kan. 좋아요. Oke. terus Oke, good. Yang kedua, 운동하기가 제 취미예요. 운동하기가 제 취미예요. Sorry. Jadi hobi saya adalah berolahraga gitu ya. Dan sorry, tadi yang real berarti kalau kata kerja ya. Kalau atau rel kata kerja, i atau Selain ga itu apa namanya kata sifat. Berarti ini mungkin lebih cocok nen ya. Jadi pakai nen aja. Jadi kayak menjelaskan hobi saya adalah namanya olahraga. buat gitu ya. 운동하기는 제 취미예요. Atau bisa juga 운동하는 것은 제 취미입니다. 제 취미예요. 취미. Aduh, maaf dari tadi belum ketemu Nah, 취미. Yo, oke, good Charesmita. Terima kasih. Nah, selanjutnya di atasnya lagi ada Karais. 운동하기가 좋아요. 운동하기가 좋아요. Oke, boleh. Sama 저는 운동하기를 못해요. Sebentar, maaf Kak, sebentar. Iya, iya. 운동하기가 좋아요. Oke. 운동하기가 좋아요. Good. Yang kedua tadi apa? Maaf. 저는 운동하기를 못해요. Oke, 저는 운동하기를 못해요. Saya nggak bisa berolahraga gitu ya. Oke, good. Ya. Terima kasih, Kak. 저는 운동하기를 못해요. Ya ampun, mohon maaf. Oke, good. Selanjutnya yang terakhir, Kak Reno. Tolong. Oh, coba ya, Chef. Boleh, Kak. Nggak yakin. Nggak Nggak apa-apa. yakin saya nih. Nggak 제 apa-apa. 취미는 서서 읽기예요. 제 취미는 hobi saya membaca buku gitu ya. Membaca novel. Baca novel. Oh iya, Novel. oke. 제 취미는 소설 읽기예요. Boleh. Good. Hobi saya membaca novel. Oke, yang kedua. 저는 한강에서 산책하는 것을 좋아해요. Oh, bagus-bagus. 저는 한강에서 산책하는 것을 좋아해요. Saya suka jalan-jalan di Hangang gitu ya, atau di Han River.
Oke, Ya good maunya. luck. Oke, Terima kasih. Thank you, makasih Sam. Saresmita. Oke, good. Benar banget. Nah, oke udah benar semua, jago-jago. Nah, kita move on ke em, latihan selanjutnya. Di sini, di Ayo Berlatih yang pertama, nomor 1, itu ada contohnya di sini, gerim gerigi garis miring manhwa. Gerim gerigi menggambar, manhwa itu manhwa ya, kayak komik. Komik. Komik, betul. Nah, jadi kita harus bikin percakapan di sini. Yang pertama contohnya ada 취미가 뭐예요? Hobi kamu apa? 제 취미는 그림 그리기예요. Hobi saya menggambar. Terus dilanjutin 주로. 주로 itu kayak sama aja kayak biasanya. Potong. Nah, 주로 juga bisa biasanya. 어떤 그림을 그려요? Biasanya kamu menggambar apa? 저는 만화 그리는 것을 좋아해요. Saya suka menggambar komik atau manhwa gitu. Jadi dibikin lumayan ini ya, 4 percakapan, tapi diikutin aja. Tinggal diganti di bagian yang di bold, diganti dengan soalnya. Di sini yang pertama ada undong hagi, garis miring tenise. Nomor 2 ada cek iki, garis miring sosol cek. Tadi ya kayak Kareno, novel. Sosol cek, buku novel. Nah, terus nomor 3 sajin jiki, garis miring gyongchi. Gyongchi itu pemandangan. Terus nomor 4, emak detki, garis miring gakuk. Gakuk ini kayak lagu Korea, bisa sebenarnya dia tuh lagu khas Korea sih, bisa tradisional, lagu-lagu yang lama-lama gitu. Gitu. Boleh silakan dikerjakan. Sam, Ya, Kak. mau yang manhwa Kerinen Gosel itu manhwa Kerinen ya. Manhwa boleh, manhwa real kerinen gosel juga boleh. Atau langsung manhwa Ya. kerina juga boleh. Oke, silakan.
Oke, coba kita bahas. Sekarang coba dari, boleh nomor 1 Kak Reno? Oke, 취미가 뭐예요? 제 취미는 운동하기예요. 주로 어떤 운동을 해요? 저는 테니스는 것을 좋아해요. Oke, sebenarnya yang lainnya udah betul. Cuman kalau yang tenise ini, dia kan sebenarnya memang sudah noun ya. Tapi biasanya boleh langsung tenis, tunggu sebentar. Oh, Jadi iya. biasanya ditambahkan kata kerja dulu. Bisa tenise cita, atau main tenis, atau hata juga boleh. Dan biasanya cida sih kalau tenis. Jadi tenis 치는 것을 Oh, 좋아해요. Jadi pakai yang cida itu ya. iya. Tuh, main tenis. tenis 치는 것을 좋아해요. Cinan kos. Oh ya, tenisnya Betul, udah kata benda ya, Sam ya? betul Oke, gitu. oke. Oke, thank you Oke, Kak Sam. Chatsmita. Makasih, Sam. terima kasih. jadi 취미가 뭐예요? 제 취미는 운동하기예요. 주로 어떤 운동을 해요? 저는 테니스 치는 것을 좋아해요. Gitu. Jadi saya suka bermain tenis. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Rais. 취미가 뭐예요? 제 취미는 책 읽기예요. 주로 어떤 책 읽기예요? 책을 아, 읽어요. 읽고요. 저는 소설책 책 읽는 것을 좋아해요. Betul sekali. Thank you Kak Charesmita. Jadi 취미가 뭐예요? 제 취미는 책 읽기예요. 주로 어떤 책을 읽어요? 저는 소설책을 읽는 것을 좋아해요. 소설책을 읽는 것을 좋아해요. Atau boleh langsung sosolcek 읽는 것을 좋아해요. Jadi kayak ini ya, manhwa kerinan atau boleh manhwa를 kerinan 것을. Oke, selanjutnya nomor 3 Kak Dava. 오케이, bentar. 취미가 뭐예요? 제 취미는 사진 찍기예요. 주로 어떤 사진을 찍기예요? gitu kah? Gimana? 지고요. 찍어요. 찍어요? 찍어요. 찍어요? 찍다 ya berarti ya. Betul, kata dasarnya cikta. 저는 경치 사진을 찍는 것을. 찍는 것을 좋아해요. Betul sekali. Charesmita, terima kasih. Dia pakai nenggot karena 좋아해요 atau apa sih? Karena di sini contohnya pakai nengot, jadi ikutin contohnya aja, tinggal Oh. diganti. Jadi 저는 경치 사진을 찍는 것을 좋아해요. Tapi kalau pakai ki bisa nggak, Sen? Pakai G bisa aja, nggak masalah. Jadi Gitu. sama aja. Cuman di sini karena contohnya memang pakai nenggosel, jadi kita ikutin contohnya dulu aja. Berarti kalau pakai ki nanti kita jadi 경치 사진을 찍기를 좋아해요. iya, iya. Mm-mm. Oke. Jadi 찍기를 좋아해요. Atau boleh tadi 경치 사진을 찍는 것을 좋아해요. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, yang terakhir nomor 4, Kak Astri. coba saya. 취미가 뭐예요? 제 취미는
음악 듣기예요. 주로 어떤 음악을 들어요? 들어요? betul. 들어요? 저는 가 ini apa Sam? 가곡하는 Kagok 음악을 가곡 음악 jadi 음악 kagok 음악 듣기는 것을 가곡 음악 듣기는 것을 sorry 좋아해요. 듣는 것을 jadi nggak pakai gi jadi Oh, kagok 음악 듣는 것을 좋아요. 듣는 Ya, 것은 좋아해요. betul. Jadi dari detanya aja tinggal tanya dihapus ditambahin nengot gitu. Terus karena gagok dia kan genre musik. Jadi tinggal ditambahin gagok emak gitu. Jadi musik mendengarkan musik gagok atau lagu tradisional Korea itu ya. Jadi Emak, belakangnya masih ada gagok 음악 좋아요. gagok emak 듣는 것을 좋아해요. Jadi saya suka mendengarkan lagu gagok atau lagu tradisional Korea gitu. Thank you, Sam. Thank you Kak, terima kasih Charismita. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ini ada contoh soalnya untung hata garis miring iljuil koma sepon. Nah ini pakai yang C berarti hana dulset ya. Jadi untuk frekuensi berapa frekuensinya gitu pakai yang hana dulset. Nah ini jadinya iljuil sepon. Nah, di sini dibikin percakapan kalimatnya Olmana jaju untung heo. Kamu seberapa sering olahraga? Olmana itu kan berapa, terus jaju sering. Untung heo, kamu seberapa sering olahraga? Terus di sini dia bilang iljuire sebon 정도 heo. Iljuil itu seminggu, sebon 3 kali. Jongdo itu sekitar, jadi dalam seminggu sekitar 3 kali. Gitu. Nah, di sini juga ada conversation tips. Yang terdapat pada iljuire mengungkapkan satuan yang dipakai untuk menghitung atau mengukur frekuensi. Jadi seberapa sering kita melakukan sesuatu. Makanya pakai juga gitu. Bisa misalkan seminggu iljuire, kalau sebulan handare, terus kalau sehari harue. Jadi sehari harue, seminggu iljuire, sebulan handare, setahun ilnyone gitu. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, boleh tolong Kak Dava? 네. 얼마나 자주 영화를 봐요? 봐요, Pak? Gimana ya? Ayo, betul. 일주일에 한 번 정도 해요. Betul sekali. Thank you, Kak Charesmita. 얼마나 자주 영화를 봐요? 일주일에 한 번 정도 해요. Gitu. Jadi, kamu seberapa sering nonton film? Seminggu, sekitar seminggu sekali. Gitu. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Astri? 얼마나 자주 등산해요? 어, 한 달에 두 번 정도 해요. Betul sekali. Thank you, Kak Charesmita. 얼마나 자주 등산해요? 한 달에 2번 정도 해요. Seberapa sering kamu naik gunung? Sekitar sebulan 2 kali. Oke, nomor 3 boleh tolong Kak Rais? 얼마나 자주 컴퓨터 게임을 해요? 하루에 한 번 정도 해요. Betul sekali. Thank you, Kak Charesmita. Jadi, 얼마나 자주 컴퓨터 게임을 해요? Seberapa sering kamu main computer game? 하루에 한 번 정도 해요. Sekitar sekali sehari. Oke, yang terakhir nomor 4 boleh tolong Kak Reno. 얼마나 자주 여행해요? 올 1년에 4번 정도 해요. 1년에 4번 정도 해요. 1회, Iya, 1년에, 1 ya. tahun. Oke, thank you Kak Charesmita. 얼마나 자주 여행해요? Seberapa sering kamu liburan atau berwisata? 1년에 4번 정도 해요. Setahun sekitar 4 kali. Oke, good. Nah, selanjutnya di bawah ini dia ada 1, 2, 3, 4 soal. Jadi kayak ada kalimat di atasnya. Nah, di bawahnya tuh ada pernyataan dari kalimat yang di atas. Nah, kalau pernyataan yang di bawahnya itu sesuai dengan kalimat yang di atas, maka di dalam kurung ini kita tulis O, tapi kalau pernyataannya yang di bawahnya ini tidak sesuai dengan kalimat yang di atasnya, maka di dalam kurung kita tulis X gitu. Boleh, silahkan dikerjakan.
Oke, kita coba cek ya. Oh iya, di sini kan ada banyak yang goal, goal, goal. Nah, goal itu apa sih? Goal itu sebenarnya adalah singkatan dari gose. Jadi kan di atas kita belajar ya, undong hanen gose atau momo nen gose. Nah, gosel ini bisa disingkat jadi goal. Jadi bisa nulis tapi biasanya sih untuk omongan dan yang lebih santai gitu ya, makanya bisa disingkat-singkat gitu. Jadi gosel jadi goal. Oke, nomor 1. Oh, tolong nanti dibaca pernyataan dan si kalimatnya ya. Dua-duanya dibaca dulu, baru jawabannya apa gitu. Oke, nomor 1 boleh tolong Kak Reno. Oke. 저는 주말에 밖에 나가는 거 싫어해요. 집에서 쉬는 거 좋아해요. 이 사람은 주말에 집에 있는 것을 좋아합니다. Oh, betul sekali jawabannya. Oh, Charesmita. Thank you, Kak. Maaf, Sam. Iya, boleh, Kak. Ini yang itnan ini membacanya itnan ya atau apa ya, Sam? Innen, betul. Itnan. Innen gose. Cibe innen ko. Inan ya? Innen. Oh, oke. Betul. Makasih, Sam. Iya, thank you, Kak. Jadi dia bilang, 저는 주말에 밖에 나가는 걸 싫어해요. Pada akhir pekan, saya benci shirohata gitu ya, benci, tidak suka eh, keluar gitu, tidak suka pergi keluar. Pakai nagata. Nagata artinya pergi keluar, eh, pergi sih, ya pergi. Pak itu luar, jadi tidak suka pergi keluar. Chibeso shinen ko 좋아해요. Saya suka beristirahat di rumah. Terus habis itu akhirnya pernyataannya 이 사람은 주말에 집에 있는 것을 좋아합니다. Orang ini suka ada di rumah pada saat akhir pekan. Jadi jawabannya oh, betul. Oke, nomor 2 boleh tolong Kak Dava. Kak Dava, halo. Apakah ada di tempat? Kak Dava? Kalau tidak ada, mungkin coba Kak Astri dulu. Nomor 2. 저는 요리하는 걸 좋아하지만 요리를 잘 못해요. 이 사람은 요리를 잘 할 수 있습니다. X. X, betul sekali. Jawabannya X. Thank you, Kak Chares Semita. Thank you. Jadi dia bilang, 저는 요리하는 걸 좋아하지만 요리를 잘 못해요. Saya suka memasak, tetapi saya tidak pandai, gitu, tidak pandai memasak. Terus jadinya dia bilang, 이 사람은 요리를 잘할 수 있습니다. X, karena dia tidak pandai ya. Oke, good. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, apakah Kak Dava sudah ada di tempat? Halo, Kak Dava? Ya, Oke, nomor 3 boleh tolong dicoba. 저는 쇼핑하는 거 좋아해서 자주 시장에 갑니다. 이 사람은 취미는 쇼핑하기입니다. betul. Betul, jadi oke. Good, thank you, Kak. Jadi dia bilang, 저는 쇼핑하는 거 좋아해서 자주 시장에 갑니다. Saya suka shopping, suka belanja, makanya saya sering pergi ke pasar.
Terus pernyataannya 이 사람의 취미는 쇼핑하기입니다. Hobi orang ini adalah berbelanja atau shopping. Jadi jawabannya O, betul. Oke. Nah, yang nomor 4 terakhir Kak Rais, boleh tolong silahkan. 저는 운동하는 것과 노는 걸 좋아해요. 그렇지만 공부하는 건 싫어해요. 이 사람은 운동과 공부를 좋아합니다. X. X, betul sekali. Salah ya. Oke, thank you Kak. 잘했습니다. Nah, jadi di sini dia bilang 저는 운동하는 것과 노는 걸 좋아해요. Jadi saya suka olahraga dan bermain. 노는 ini dari kata 놀다 ya. Kata dasarnya 놀다. Nah, si nolda ini karena seperti biasa ya, suku kata real dengan konsonan real itu kan istimewa. Jadi kalau dia mau ditambahin gol atau gosen, itu realnya hilang. Jadi hampir semua, mungkin nanti akan dibahas di belakang-belakang ya, hampir semua kosakata yang ada realnya, kayak ini contohnya nolda, kalau mau ditambahin gose atau ketemu dengan nen, itu realnya hilang. Makanya jadinya nonen. Nonen gose, nonen gol. Itu nolda tadi apa, Sam? Nolda itu bermain. Oke. Nolda bermain. Jadi di sini aku tulis juga deh ya. Nolda itu bermain. Nah, jadi dia jadinya nonen gose, nonen got. Tuh. Terus jadi saya suka olahraga dan bermain. Akan tetapi saya tidak suka atau benci shiro gitu ya, shiroheo. Belajar. Kongbuhanan gon. Nah, gon ini sama ya. Gon itu kalau tadi gol itu adalah singkatan dari kose. Kalau gon itu singkatan dari kosen. Jadi di sini kosen jadinya disingkat jadi gon. Kalau tadi gosel disingkat jadi gol. Gitu. Oke, makanya di sini dia bilang 이 사람은 운동과 공부를 좋아합니다. Jawabannya X, salah. Dia hanya suka undong dan bermain. Dia nggak suka kongbu, dia nggak suka belajar. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke detgi atau listening. Jadi listening yang pertama di track 50 ini, kita kasih tanda O jika benar dan X jika salah, seperti biasa ya. Sebentar, 50. Nomor 2. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 수영을 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 3개월 동안 배웠어요. 2. 일본어를 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 그렇지만 잘 못해요. 3. 태권도를 할 수 있어요? 아니요, 태권도를 안 배웠어요. 4. 탁구를 칠 수 있어요? 네, 조금 칠 수 있어요. Oke, kita ulang lagi ya. Nomor 2. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 수영을 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 3개월 동안 배웠어요. 2. 일본어를 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 그렇지만 잘 못해요. 3. 태권도를 할 수 있어요? 아니요, 태권도를 안 배웠어요. 4. 탁구를 칠 수 있어요? 네, 조금 칠 수 있어요. Coba sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Nomor 2. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1.
수영을 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 3개월 동안 배웠어요. 2, 일본어를 할 수 있어요? 네, 할 수 있어요. 그렇지만 잘 못해요. 3, 태권도를 할 수 있어요? 아니요, 태권도를 안 배웠어요. 4, 탁구를 칠 수 있어요? 네, 조금 칠 수 있어요. Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, ada yang bisa? Salah. Nomor 1 salah, betul. Nomor 1 dia bilang dia bisa ya, dia bisa berenang. Suyong hal su isoyo. Jadi nomor 1 itu X. Soalnya di sini pernyataannya isaramen suyong을 못합니다. Orang ini tidak bisa berenang. Jadi salah. Orangnya bisa berenang. Oke, nomor 2. Ada yang bisa? 이 사람은 일본어를 조금 할 수 있습니다. Oh. Oh, betul sekali. Jadi ditanyakan, kamu bisa ilbono atau enggak? Terus dia bilang bisa. 할수 있어요. 그렇지만 Ini 잘 못해요. Jadi, Ilbono apa sih? Sam? Jepang. kenapa? Sorry. Ilbono. Ilbono itu bahasa Jepang. Wah, ngomongnya Ilbono. Ilbono. Jadi apakah kamu bisa berbahasa Jepang? Terus dia jawab, 네, 할 수 있어요. Iya, saya bisa, tapi saya tidak pandai. Jadi benar ini, 이 사람은 일본어를 조금 할 수 있습니다. Dia hanya bisanya sedikit gitu. Oke, nomor 3. Ada yang bisa? Nomor 3. Betul. Oh, Nomor 3. Oh, betul. Dia nggak belajar taekwondo, jadi makanya nggak bisa. 이 사람은 태권도를 할 수 없습니다. Betul. Karena dia nggak belajar. Nah, terus yang terakhir, nomor 4. 이 사람은 탁구를 못 칩니다. O atau X? X. X. Betul sekali. Karena orang ini bisa ya main takbu. 이 사람은 탁구를 할 수 있습니다. Atau 칠 수 있습니다. Bisa main takbu. Oke. Artinya apa? Sam? Sama aja yang cil. Yang Cil. cita. Cida itu artinya main. Jadi takbu itu kan tenis meja ya. Jadi bisa bermain. Jadi ada beberapa Kalau olahraga yang kayak tenis tadi itu bisa pakai cita. Jadi kalau yang 02 tadi, kalau yang mana Kak? 02. Yang tadi itu loh, Sam yang main juga. Yang main nolta. Kalau yang di atas yang nolta, yang nonen gol itu lebih kayak bermain-main gitu. Kalau cida itu biasanya harus ada kata bendanya dulu di depan dan biasanya olahraga atau motor, naik motor gitu. Sorry, kok naik motor sih? Iya, jadi biasanya untuk olahraga tenis, takbu gitu dan lain-lain pakai cita. Jadi main yang olahraga ya, bukan yang bermain-main. Kalau yang bermain-main, bersenang-senang itu pakai yang nolta gitu. Kalau cita dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata depannya gitu. Harus ada kata bendanya. Nah, selanjutnya di sini yang track 51 kita cuman centang aja yang sesuai dengan percakapannya itu yang mana. Apakah hangsang selalu atau jaju itu sering atau kakem kadang-kadang atau jonyo sama sekali tidak. Nomor 3. Dengarkan dan pilihlah jawaban yang tepat. 1, 운동을 자주 해요? 아니요, 가끔 해요. 일주일에 한 번 해요. 2, 컴퓨터 게임을 자주 해요? 네, 자주 해요. 하루에 2-3번 해요. 3, 여행을 얼마나 자주 가요?
요즘은 바빠서 전혀 못 가요. 4. 축구를 얼마나 자주 해요? 전 수업 후에 언제나 축구를 해요. Kita ulang sekali lagi ya. Nomor 3. Dengarkan dan pilihlah jawaban yang tepat. 1. 운동을 자주 해요? 아니요, 가끔 해요. 일주일에 한 번 해요. 2. 컴퓨터 게임을 자주 해요? 네, 자주 해요. 하루에 두세 번 해요. 3. 여행을 얼마나 자주 가요? 요즘은 바빠서 전혀 못 가요. 4. 축구를 얼마나 자주 해요? 전 수업 후에 언제나 축구를 해요. Oke, coba kita bahas ya. Coba satu-satu ya sekarang ya. Nomor 1, boleh tolong Kak Reno. Jawabannya yang mana? Yang kagem. Yang kakem, betul sekali. Ditanya, kamu sering undong kah? Terus dia bilang, anyo kakem heo. Jadi, kadang-kadang aja. Oke, good. Thank you, Kak. Yang nomor 2, boleh tolong Kak Dava? 자주, 자주. Jaju, betul. Ditanya, sering main komputer game nggak? Terus dia bilang, iya sering. Jaju sehari, dusebon. 2-3 kali. Dusebon. Heo, gitu. Jadi jaju, betul. Nomor 3, boleh tolong Kak Rais? Jeonhyo, Yang mana Kak? Maaf, sorry. Jeonhyo, Chonyo, oke. Betul Jeonhyo. sekali, Chonyo. Oke, jadi dia bilang, kamu akhir-akhir ini sering berwisata nggak, Yoheng? Terus dia bilang, enggak, karena sibuk. Nomu bapaso, Chonyo mot kayo. Sama sekali tidak bisa pergi. Oke, nomor 4 yang terakhir, Kak Astri. Nggak tahu, saya nggak denger. Oke, nggak apa-apa, Kak. Jadi Nggak dia denger. bilang, hangsang. Soalnya dia bilang, selesai kerja, onjena heo. Jadi, karena onjena itu sama kayak hangsang ya. Artinya selalu. Jadi, ini jawabannya nomor 4 yang hangsang. Jadi, nomor 1, kakem. Nomor 2, jaju. Nomor 3, chonyo. Nomor 4, hangsang. Gitu. Oke. Nah, hari ini sih pelajarannya udah selesai. Swapnya udah selesai. Sampai di sini aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti barangkali kalau pas review-review materinya baru kepikiran, boleh banget ditanyakan. Boleh japri atau di grup. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, seperti biasa ya, kita foto bersama dulu. Yang bisa on cam, boleh tolong on cam. Kak Rais atau Kak Dava mungkin bisa on cam. Izin nggak bisa on cam. Oke, boleh. Nggak apa-apa, Kak. Oke, nah aku juga mau pakai video filter dulu kayak Kak Reno. Nggak mau kalah. Aku, Biar rame. iya benar. Aku pakai apa ya? Ini deh. Kacamata di atas kacamata. Nggak apa-apa. Oke, wow. Kak Astri. Lucu-lucu. Nggak apa. Oke. Nggak ada apa, mau ditungguin nggak? Nggak ada apa, belum pakai tuh. Iya, Kak Dava kalau mau pakai boleh. Kalau gitu aja juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih, Kak. Cari Thank you, Semita, Sam. Semita. Terima Sama-sama, kasih. Sam. Sampai Yuk, sampai bertemu hari Kamis.